Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang teori behavior. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahma Kurniana dengan ujung NIM 44. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Ayasa Sabila Jamil dengan ujung NIM 52 dan Ega Apiani dengan ujung NIM 57. Dilanjut pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian konseling behavior. Behavior adalah aliran dalam psikologi yang dibikin oleh John Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Bruce Friedrich Skinner. Nah, behaviorisme ini lahir sebagai reaksi atas psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Nah, behavioris ini ingin menganalisis bahwa pendiri kamal yang tampak saja yang dapat diukur, diusikan, dan diramal. Terapi perilaku ini lebih mengkonsentrasikan pada modifikasi tindakan dan berfokus pada perilaku saat ini daripada masa lampau. Dalam konseling behavior, masalah klien itu dianggap sebagai perilaku yang dipelajari dari lingkungan. Nah, jadi kalau ada perilaku yang kurang baik, itu bukan karena bakat dari lahir, tetapi karena hasil belajar. Nah, artinya itu perilaku itu juga bisa diubah dengan cara belajar yang baru. Nah, terapi konseling behavior itu lebih berfokus pada mengubah perilaku yang bermasalah, melatih perilaku baru yang lebih baik, dan fokus pada kondisi sekarang, bukan kondisi mereka di masa lampau. Nah, konsep dari terpenting dari behavior itu adalah belajar. Nah, jadi menurut behaviorisme, semua perilaku manusia itu terbentuk karena pengaruh lingkungan seperti kebiasaan, pengalaman, dan penguatan reward atau punishment. Nah, jadi konseling behavior ini membantu individu mengubah perilaku melalui proses belajar dengan fokus pada hal-hal yang nyata, terukur, dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan behavior, manusia itu dianggap sebagai makhluk yang perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman belajar. Nah, artinya itu perilaku seorang itu bukan semata-mata karena faktor bawaan dari lahirnya, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang dipelajari dari lingkungan. Nah, beberapa pandangan dasar teori behavior. Yang pertama itu ada perilaku manusia dapat dipelajari dan diubah. Nah, jadi, kalau seseorang itu punya perilaku yang kurang baik, itu tindakan permanen. Perilaku tersebut bisa diubah dengan latihan atau pembelajaran yang baru. Yang kedua itu ada lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku. Nah, lingkungan itu punya peran besar dalam membentuk perilaku. Misalnya, kalau seseorang berada di lingkungan yang disiplin, maka dia cenderung akan terbawa oleh lingkungan tersebut disiplin. Nah, apabila lingkungan tersebutnya itu toksik atau kurang baik, nah seseorang itu bisa terpengaruh juga dari lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada perilaku yang diberi reward akan diulang. Nah, kalau suatu perilaku mendapat penghargaan atau hasil yang menyenangkan, maka orang itu akan cenderung mengulanginya. Pertama, jika ada seorang anak itu bisa menjawab lalu dia dikasih bintang. Nah, lalu minggu depannya lagi dia akan menjawab pertanyaan sang guru itu agar dia diberi bintang. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada perilaku tanpa penguatan atau diberi hukuman akan berkurang. Nah, sebaliknya kalau perilaku tidak diberi perhatian atau malah diberi hukuman, maka perilaku tersebut lama-lama akan hilang. Nah, artinya perilaku kita itu bukan cuma karena faktor bawaan sejak lahir, tetapi lebih banyak karena apa yang kita pelajari dari lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan pergaulan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ega Apiani dengan ujung NIM 57 yang akan menjelaskan tentang struktur kepribadian dalam teori behavior dan tingkah laku bermasalah dalam pandangan behavior. Nah, adapun penjelasan yang pertama tentang struktur kepribadian dalam teori behavior. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang teori behavior, kepribadian itu tidak dipandang seperti teori lain yang punya struktur seperti ID, ego, atau superego. Behavioris justru melihat kepribadian dari perilaku yang tampak. Nah, yang pertama itu kumpulan kebiasaan. Kumpulan kebiasaan, kepribadian dianggap sebagai hasil dari kebiasaan yang sering dilakukan.
Nah, semua perilaku yang diulang-ulang akan menjadi pola, lalu membentuk kepribadian. Seperti contohnya, orang yang terbiasa jujur dan disiplin akan dikenal punya kepribadian yang baik. Jadi kepribadian itu sebenarnya hasil belajar dari pengalaman. Terus yang kedua dari konteks stimulus respons. Nah, setiap perilaku muncul karena ada rangsangan stimulus dari lingkungan dan diikuti oleh respons. Kalau respon itu sering diperkuat, misalnya diberi pujian atau hadiah, maka perilaku itu akan terus muncul. Nah, contohnya anak yang rajin belajar karena sering dipuji gurunya. Nah, dari hubungan stimulus respon yang berulang inilah kepribadian terbentuk. Yang ketiga ada fokus pada masa kini. Nah, teori behavior itu tidak terlalu fokus pada masa lalu atau hal yang tidak terlihat. Yang penting adalah bagaimana seorang berperilaku sekarang. Karena perilaku bisa dipelajari, maka kepribadian juga bisa diubah dengan mengubah lingkungan atau kebiasaan. Nah, jadi intinya kepribadian menurut behavior itu adalah hasil dari kebiasaan yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan dan bisa berubah seiring berjalannya pengalaman waktu atau pengalaman. Oke, baik. Selanjutnya penjelasan tentang tingkah laku bermasalah dalam pandangan behavior. Nah, dalam teori behavior, perilaku bermasalah itu tidak muncul begitu saja, tapi dipelajari dari lingkungan. Yang pertama itu dari hasil belajar yang salah. Nah, perilaku bermasalah terjadi karena seseorang belajar dengan cara yang tidak tepat, yang artinya tidak terbiasa melakukan perilaku yang kurang baik. Karena itu yang sering dia lihat atau lakukan. Misalnya ada anak yang sering melihat orang marah-marah, jadi ikutan terbiasa bersikap kasar. Terus yang kedua ada penguatan yang salah. Nah, perilaku buruk bisa terus terjadi karena justru diperkuat oleh lingkungan. Misalnya seseorang berbohong lalu berhasil menghindari hukuman, maka dia akan mengulanginya lagi. Jadi walaupun salah, perilaku itu tetap dilakukan karena menguntungkan baginya. Terus yang terakhir ada kekurangan informasi atau keterampilan. Nah, kadang seseorang berperilaku tidak tepat karena dia tidak tahu cara yang benar atau dia belum punya keterampilan untuk bertindak dengan baik. Misalnya siswa yang tidak bisa mengontrol emosi karena belum belajar cara mengelola emosi. Nah, jadi intinya perilaku bermasalah menurut behavior itu adalah hasil dari proses belajar yang keliru, diperkuat oleh lingkungan dan bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayesa Sabila Jamil dengan ujung NIM 52. Di sini saya akan menjelaskan berbagian tujuan konseling behavior dan juga kelebihan dan kekurangan konseling behavior. Tujuan konseling behavior yaitu membantu konseling mempelajari cara memecahkan masalah interpersonal atau hubungan sosial, emosional, maupun pengambilan keputusan. Nah, selain itu, konseling juga membantu memperbaiki perilaku yang tidak sesuai atau maladaptif menjadi perilaku yang lebih positif. Nah, dalam pendekatan behavior, perubahan dilakukan melalui pembiasaan ulang sehingga perilaku yang tidak diinginkan bisa dikurangi secara bertahap. Misalnya, mengurangi kecemasan, menghilangkan fobia, mengurangi berat badan, menghilangkan segala macam kecanduan dan juga sebagainya. Tujuan lainnya adalah mengarahkan konseli agar memiliki perilaku yang lebih adaptif dan efektif dalam kehidupan sehari-hari, serta mencegah munculnya masalah yang sama di masa depan.
kelebihan dan kekurangan behavior, yaitu kelebihannya sendiri yaitu perubahan perilaku dapat diukur secara jelas karena konseling ini berfokus pada perilaku yang spesifik dan dapat diamati. Jadi hasilnya ini lebih konkret. Selain itu, konseling ini berfokus juga pada perilaku saat ini. Sehingga konseling ini lebih praktis dalam membantu klien mengubah perilaku tanpa terlalu menekankan pengalaman masa lalu atau sehingga ini lebih praktis dan langsung pada masalah yang dihadapi oleh klien ataupun konseling. Nah, namun kekurangannya dari konseling behavior sendiri yaitu pendekatan ini lebih menekankan pada penggunaan teknik sehingga kadang kurang memperhatikan aspek perasaan atau pengalaman batin individu ataupun konseling. Selain itu, dalam beberapa kondisi, meskipun konselor ini sering menyatakan persetujuan kepada tujuan konseling, namun dalam beberapa kondisi pemilihan tujuan ini cenderung ditentukan oleh konselor bukan sepenuhnya dari keinginan konselor sendiri.